Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Ya, saya buat judul firman Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan memang tidak pernah mengecewakan siapapun. Siapapun tidak pernah Dia kecewakan. Tapi yang mengecewakan itu ialah kita. Kita sering mengecewakan Tuhan. Kira-kira kalau dihitung, berapa kali kita sudah mengecewakan Tuhan? Hitung-hitung. Berapa kali kalian berdosa satu hari? Ada di antara kita enggak pernah berdosa satu hari saja? Pasti semua kita berdosa, ya kan? Kita tiap hari mengecewakan Tuhan karena kita melakukan dosa. Tetapi Tuhan sekalipun tidak pernah mengecewakan kita selama kita hidup. Benar ya? Tidak pernah Dia mengecewakan kita seumur hidup. Tapi kita kecewa kepada Tuhan. Banyak orang kecewa kepada Tuhan. Tuhan kurang inilah, Tuhan kurang itulah, Tuhan kurang cepat menolong saya. Tuhan, kenapa kau izinkan ini terjadi? Iya kan? Tuhan, kenapa aku putus dengan dia? Kan gitu ya. Kenapa engkau izinkan pertemuanku dengan dia hanya seumur apa? Seumur kol 3 bulan ya. 3 bulan udah putus. Enggak ada tanda-tandanya, kayak disambar petir siang bolong, putus. Kita kecewa kepada Tuhan. Seperti pernah saya katakan berapa kali waktu saya nonton film India, di tepi pantai ada anak muda sama seorang gadis yang sangat cantik duduk. Di tengah-tengah mereka ada apa itu, kelapa muda yang ditaruh es, tambah gula, taruh gula. Mereka satu kelapa muda bagi 2, pipetnya masuk 2, kelapanya 1. Tiba-tiba kelapanya dilemparkan perempuan itu karena si laki-laki berkata, sampai di sini lah hubungan kita, Dinda, katanya. Menangis dia, lari dia, diambilnya pasir, dilemparnya Tuhan. Tuhan, kau tidak adil. Kenapa kau izinkan perpisahan ini terjadi? Tuhan yang salah? Enggak ya. Salahilah yang bersalah. Jangan pernah salahi Tuhan, dan ampunilah yang bersalah. Oke. Kalian kalau cerita ini langsung semangat. Kalau enggak tadi nengok ini, nengok HP, ketika udah masuk cinta. Ya, oke, enggak apa-apa. Nah, sekali lagi sering berbuat dosa itu mengecewakan Tuhan. Kecewa itu bisa membuat seseorang itu marah, ya kan? Marah. Sasarannya siapa yang mengecewakan dia, itu yang dimarahi. Ini akibat dari sebuah kekecewaan. Kita bisa jengkel. Bisa dendam. Ya, bisa dendam kepada yang mengecewakan kita.
Pernah juga orang kecewa kepada sahabat dekatnya karena sahabat dekatnya jatuh cinta kepada pacarnya. Wah, tiba-tiba mereka seperti kucing dengan anjing. Dulunya kemana satu ke situ duanya. Wah, terus chatting-chattingan, WA-WAan, Facebook-Facebookan, apalagi Google-Googlean, googling, pokoknya itulah. Tiba-tiba sepertinya ada tembok yang sangat tinggi dan tebal memisahkan mereka. Lalu mereka bilang, seandainya ada dunia lain, aku sudah pergi ke sana meninggalkan sahabatku si pengkhianat itu. Nah, ini akibat dari apa? Kekecewaan. Pernah kecewa sama temannya? Pernah? Iya. Belum? Tunggu. Pasti datang masanya kalian akan kecewa. Mungkin kepada sahabat, mungkin kepada pacar, nanti kalau punya istri, punya suami, pasti ada kecewanya. Jadi kecewa itu tidak perlu dibesar-besarkan, karena manusia memang dasarnya akan selalu mengecewakan. Tapi ada satu yang tidak mengecewakan, namanya Yesus. Amin. Amin. Iya, lari-larinya kepada Yesus ya. Berputar, berputar, berputar. Lalu kita sentuhkan hati kita kepada Yesus. Kecewa itu bisa membuat seseorang dendam. Dendam. Awas kau ya. Kau ambil dia dariku. Awas. Dalam hatinya, kuracun kau. Racun. Racun. Kayak film Cina saja, main racun-racunan segala ya. Jangan. Berpikir simpel saja. Tahu simpel? Sederhana saja berpikir. Kalau enggak jadi, itu bukan dari Tuhan. Ya sudah selesai kan? Kalau enggak jadi, harus jadi. Ya, cinta bertepuk sebelah kaki kan? Sebelah tangan. Enggak ada yang sambut. Bertepuk di awan-awan. Paling ketemu nyamuk. Nyamuk. Nah, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita, tapi kita yang mengecewakan Dia. Tetapi karena Tuhan itu Maha Pemaaf dan Maha Pengampun, maka kita tidak diputuskannya jadi anaknya. Putus sekarang hubunganku denganmu. Nah, kata Tuhan, enggak ada seperti itu. Hari ini kau kuhukum, kumasukkan ke neraka. Tuhan enggak seperti itu. Dia Maha Pengampun. Waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, siapa yang menggoda dia? Hah? Ular apa iblis? Dua-duanya ya. Si iblis pakai si ular. Ada di sini. Ular itu pernah tengok lidahnya? Pernah. Gimana lidahnya? Kau pernah? Warnanya? Terserah dia ya. Cuma yang pasti lidahnya bercabang dulu. Pernah tengok? Oh, si Jessica nggak pernah tengok. Yang dilihat sering apa? Cacing tanah. Mirip ular. Iya. Yang membuat kecewa itu seringkali lidah bercabang dua ini. Seharusnya kabarnya satu, tapi jadi dua. Ya kan? Paling gawat sampai sama orang lain kabar itu jadi tiga. Enggak tahu lagi kita mana asli ini. Padahal satu sebenarnya. Tuhan berkata, jangan makan buah pohon pengetahuan itu, ya kan? Itu kan satu. Datang si ular jadikan dua, boleh dimakan. Sudah dua kan? Tuhan berkata, jangan. Ular bilang, makan. Lalu mereka makan. Siapa yang kecewa? Ular? Tuhan kan? Kecewa Tuhan sama si Hawa dan Adam. Tapi walaupun dia kecewa, tapi
Tuhan masih beri dia kesempatan untuk berubah. Itulah pengampunan Tuhan kepada kita. Dia bilang, kamu harus keluar dari Taman Eden. Bukan berarti ini sudah final, ini sudah habis pengampunanku, tidak. Keluar dari Taman Eden. Setelah kau keluar, saya tunggu waktumu untuk berubah dan bertobat. Kita ini selalu ditunggu Tuhan untuk bertobat, untuk berubah, supaya kita ini nanti mendapatkan hak di dalam kehidupan yang kekal. Ini yang paling penting. Bukan pacar, bukan dan lain sebagainya ya. Jemaat Efesus, ayat yang kita baca tadi, ditegur dengan sangat keras. Ini keras ini. Ya, kita lihat Wahyu 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh dari kebenaran ke dosa. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Ini kasar, kasar, keras pernyataan Tuhan ini kepada jemaat di Efesus, karena mereka sudah meninggalkan Tuhan. Walaupun jemaat Efesus sudah meninggalkan Tuhan, sudah berbuat dosa lagi seperti dulu, Tuhan peringatkan, lihat dan ketahui, engkau telah sangat jauh jatuh ke bawah, ke dalam. Jadi bertobatlah. Kalau kamu tidak bertobat, kata Yesus, aku akan datang mengambil kaki Dianmu dari tempatnya. Tahu kaki Dian? Kaki Dian itu dulu lampu ada di rumah Tuhan. Kalau kita Natal kan ada kaki Dian itu. Berapa lampunya? Siapa tahu? 7 angka sempurna, ingat ya, 7 angka sempurna. Jadi kaki Dian itu adalah Roh Kudus yang menerangi rumah Tuhan, yang menerangi hati kita. Atau kaki Dian itu ialah keselamatan ataupun iman kita. Ataupun kaki Dian itu adalah hidup kekal yang sudah kita miliki mulai dari sekarang. Yesus berkata, kalau engkau tidak bertobat kembali, aku akan datang dan mengambil kaki Dian itu. Kaki Dianmu, katanya sini kaki Dianmu, akan mengambil keselamatanmu. Dan engkau tidak akan mendapat keselamatan lagi di waktu aku datang kembali. Ini ya. Jadi jemaat Efesus harus bertobat, kalau tidak dia akan masuk neraka. Ini pernyataan Yesus kepada jemaat yang ada di Galatia pada jemaat yang ada di Efesus pada waktu itu. Jadi pertanyaan, siapakah yang paling engkau sayangi? Ya, jangan langsung mikir bercabang-cabang lagi pikirannya. Siapa yang paling engkau cintai dalam hidupmu? Mulai dari dulu sampai sekarang. Yang dulu sudah kita lupakan. Mulai hari ini sampai seterusnya, siapakah yang engkau cintai? Lebih jelas, siapakah yang paling engkau cintai? Ya kan? Siapa? Jemaat Efesus pernah mencintai keselamatannya lebih dari apapun. Tapi karena gelombang kehidupan ini datang terus, tidak berhenti-berhenti, ya kan? Kita hidup ini kan diibaratkan seperti hidup di tengah laut.
kapal yang berlayar, yang tidak pernah berhenti dihantam oleh gelombang, oleh angin. Pokoknya nggak pernah berhenti, cuma dia bergulir kan. Kadang gelombang kecil, kadang gelombang besar, dan kadang angin badai, angin sakal yang berputar. Karena begitu beratnya masalah persoalan yang dihadapi oleh jemaat Efesus, mereka meninggalkan Tuhan. Ingat, di tengah-tengah kehidupan kita ke depan ini, bagaimanapun gelombang kehidupan menerpa kehidupan kita, perahu kehidupan kita, tetap pegang Yesus teguh. Amin. Amin. Pegang teguh dia. Kalau engkau pegang dia teguh, kapalmu tidak akan karam. Kalau engkau pegang teguh firman Tuhan, engkau tidak akan tenggelam. Walaupun dunia bergelora dengan gelombang-gelombang dan angin topannya datang, maka engkau akan tetap berlayar di atas hingga sampai hembusan nafas terakhir engkau sampai ke tujuan. Katakan amin. Nah, sekarang siapakah yang paling kau cintai dalam hidup ini? Atau siapakah yang paling mahal dalam hidupmu? Siapa? Waktumu? Waktu. Ada orang lebih mahal dia rasa waktunya daripada Tuhan. Ya, ada kan? Ada gitu. Ada orang merasa lebih mahal filmnya daripada Tuhan. Ada itu. Ada. Ada orang merasa lebih mahal tidur daripada Tuhan. Ini si anugerah ini kalau pagi-pagi payah bangun ini. Datang berdoa harus bangun kau. Doanya aku kata. Biston baru saya. Tapi dia selalu berusaha, itu ya. Memang dia selalu berusaha walaupun ngantuk. Nah, jadi ada orang merasa mobilnya lebih mahal dari Tuhan, ya. Ada orang merasa hobinya lebih mahal dari Tuhan, pangkatnya. Ingat ya, semua itu hanyalah barang sementara. Amin. Sementara, termasuk dirimu pun sementara. Tapi dirimu engkaulah yang menentukan, mau sementara senang atau selamanya senang. Kalau sementara senang, ya nikmatilah dengan hidupmu sendiri. Apa itu hidupmu sendiri? Filmmu, ya filmmu, ya hobimu, puaskan. Filmmu puaskan, tidurmu puaskan, malasmu puaskan, pacaran puaskan, lupakan Tuhan. Itu senang sementara. Tapi kalau engkau menjadikan Yesus orang yang paling kau cintai, engkau menjadikan Yesus orang yang paling termahal dalam hidupmu, berarti engkau memutuskan menderita di dunia ini. Artinya menderita, enggak terlalu menderita kalian. Meninggalkan kesukaan kita di dunia ini adalah penderitaan yang kecil. Tapi engkau telah menempatkan dirimu di jalur kemenangan yang kekal. Katakan amin. Di jalur kemenangan yang kekal. Lurus ke sana, ada hidup yang kekal. Lurus ke sana, ada bahaya yang kekal. Untuk menghindari bahaya yang kekal ini, tidak masalah kita menderita sedikit, menyangkal diri. Amin. Sangkal diri kita. Ayo. Semangat. Hari ini hari ibadah pemuda. Aku harus jumpa dengan Yesus yang adalah jaminan yang menjamin hidup. Aku harus jumpa dengan Yesus yang mengasihi aku sampai kekal. Aku tidak bisa memberikan perhatianku malam minggu ini hanya 1 jam saja. Aku berikan kepada Yesus
Aku tidak mau melewatkan waktu bersama Yesus malam ini hanya demi film mungkin ya, pacar mungkin, selalu pacar ini karena kalian masih muda ini. Siapa lagi? Dan lain-lain. Dan lain-lain. Jangan. Amin. Amin pemuda. Iya. Itu hanya sementara. Tidak bisa menyelamatkan jiwamu. Yang sementara itu hanya bisa memenuhi kebutuhan sementara kita saja. Uang sementara. Suami istri itu sementara. Bapak pun sementara, mama pun sementara. Semua sementara. Hanya Yesus yang kekal. Oke. Oleh sebab itu, saya akhiri firman Tuhannya. Jangan kecewakan Tuhan dengan hal-hal yang sepele. Amin. Amin. Sekali lagi ya. Jangan kecewakan Tuhan dengan hal-hal yang sepele dan yang fana dan yang sementara, yang hanya bisa dinikmati setelah sampai kita mati. Dan setelah mati, kita putus dengan dunia ini. Kita nyambung kepada Tuhan yang sesungguhnya, yang nyata-nyata akan memberi kita anugerah atau memberi kita penghukuman. Sekali lagi, Tuhan harus nomor satu di hati kita, baru yang lain. Kalau sudah Yesus nomor satu, nomor dua terserah Anda. Katakan amin. Katakan haleluya. Jangan nanti. Haruslah ini nomor satu, baru Tuhan nomor dua. Itu Tuhan kecewa. Kalau Tuhan nomor satu, maka Dia akan atur yang di bawahnya. Dia tahu, mengerti. Posisi Tuhan di hati kita harus menjadi yang paling utama dan yang paling tertinggi. Oleh sebab itu, seumur hidupmu layanilah Tuhan. Karena melayani Tuhan adalah yang terindah dalam hidup ini. Amin. Tuhan memberkati. Tiada lebih indah untuk melayani Yesus. Oke, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tiada lebih indah untuk melayani Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita enggak lama merenungkan firman Tuhan. Kita konsentrasi sebentar kepada Tuhan. Lupakan semua yang lain. Arahkan hati kita, pikiran kita, mata hati kita. Kita arahkan kepada Tuhan yang memberi kita segala-galanya hingga sampai saat ini. Itu semua karena anugerah dari pengampunannya. Walaupun kita selalu mengecewakan Dia, tapi Dia tidak pernah mengecewakan kita. Tiada lebih indah. Haleluya. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun susah dan berat jalannya. Takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, dan aku tahu apa arti hidupku. Bermain sekarang telah aku tinggalkan, kasih dalamku telah aku lepaskan. Asalkan Yesus
Mengasihi Tuhan adalah yang paling indah dan paling manis dalam hidup ini. Walaupun kita harus menyangkal diri, sebagian kebutuhan kita, hobi kita, keinginan kita, waktu kita tinggalkan untuk mengatur waktu jadwal kita melayani Yesus, mengasihi Yesus, mendengar firman-Nya, memberi pujian, menyembah Tuhan. Jadilah Tuhan yang benar-benar mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Kita nyanyi sekali lagi, sama-sama kita merenungkan firman Tuhan, masuk hadirat-Nya, tiada lebih indah. Tiada lebih indah ku melayani